Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyono dengan NPM 1914-34042 akan membawakan dongeng tentang Malin Kundang guna memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia 2. Mari kita nonton videonya. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan, tepatnya di pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubaya dan seorang putranya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang, sehingga Malin Kundang tumbuh menjadi seorang anak lelaki yang baik, rajin dan penurut kepada ibunya. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia tak mampu lagi untuk bekerja dan hanya sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya bersama anak tunggalnya itu. Suatu hari, Malin pun jatuh sakit hingga nyawanya hampir tak tertolong. Namun, Mande Rubaya dapat menyelamatkannya berkat usaha dan kerja kerasnya. Setelah sembuh, Malin semakin disayang oleh Mande Rubaya. Si Malin kecil sekarang sudah beranjak remaja. Dia meminta izin kepada ibunya pergi mengadu nasib ke kota, karena kebetulan saat itu ada sebuah kapal yang besar merapat ke dataran air manis Padang, Sumatera Barat. Dengan berat hati, sang ibu merelakan kepergian Malin untuk merantau dan mengadu nasib di kota yang besar. Ibu, aku sudah besar. Izinkan aku untuk merubah nasib kita dengan merantau ke kota, Bu. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini bersama ibu. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa dengan Malin. Baiklah nak, jika itu kemauanmu, ibu akan mengizinkan engkau pergi. Ibu harap engkau cepat kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau ke kota. Sebelum merantau, Mande Rubaya membungkuskan 7 bungkus nasi dengan daun pisang untuk bekal Malin Kundang di perjalanan. Anakku, ini ibu ada membawakan nasi untuk bekalmu di perjalanan nanti. Tolong dibawa. Terima kasih, ibu. Doakan anakmu ini akan menjadi orang yang sukses. Setelah itu, Malin Kundang pun pergi meninggalkan ibunya sendiri menuju ke rantau. Hari demi hari, bulan demi bulan berganti. Hari yang terasa lambat bagi Mande untuk menjumpai Malin. Setiap pagi dan sore, Mande selalu memandang ke laut berharap Malin pulang. Wahai anakku Malin, sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Ibu sangat risau dengan dirimu. Bertahun-tahun, Mande bertanya terus, namun tak pernah ada mendapat jawaban yang pasti. Tubuhnya semakin tua, dan kini jalannya pun mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande mendapat kabar dari Nakhoda yang terlebih dahulu membawa Malin merantau. Nakhoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. Wahai Nakhoda, bagaimana kabar anakku Malin Kundang? Aku sudah lama tidak berjumpa dengannya. Aku sungguh merindukannya. Wahai Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Apakah kau yakin bahwa itu anakku Malin Kundang, wahai Nakhoda? Ya, aku sangat yakin kalau itu Malin Kundang anakmu. Apakah kau bisa mengantarkanku ke tempat Malin Kundang, wahai Nakhoda? Mohon maaf Mande, saya tidak bisa mengantarkanmu ke sana.
Saya pernah mendengar bahwa kapal besar Malin Kundang tidak lama lagi akan mengarah ke sini, ke air manis. Jadi, kamu bisa tunggu saja di sini. Baiklah, Nakoda. Terima kasih. Saya akan menunggu Malin di sini. Dengan keyakinan dalam hatinya, Mande meyakini anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan, tampak sebuah kapal yang sangat besar dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu adalah milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan hati yang gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, tersenyum karena bahagia disambut dengan meriah. Tidak ketinggalan, Mande juga ikut berdesakan menyambut kapal megah tersebut. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Malin, kaukah itu anakku? Apakah kau benar anakku itu? Mengapa kau tidak memberi kabar kepadaku, wahai Malin? Malin Kundang sangat terkejut karena dipeluk oleh perempuan tua dengan pakaian yang compang-camping. Ia yakin bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir untuk berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata kasar kepada ibunya. Wahai suamiku, perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Mendengar kata-kata kasar dari sang istri, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga tersungkur ke pasir. Dasar kamu perempuan gila, aku ini bukan anakmu. Mande Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia terjatuh, terduduk sambil berkata, Malin, kau adalah anakku. Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nakku? Hai perempuan tua, ibuku tidak gila seperti kau. Ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Kemudian, Mande terbaring di atas pasir, menangis dan sakit hati atas keperkataan Malin Kundang. Orang-orang melihatnya, ikut terpana, dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin Kundang juga semakin jauh. Ia tak menyangka Malin akan sejahat itu lagi, tidak seperti yang dia sayang seperti dulu. Hatinya perih dan sakit. Lalu ia mengangkat kedua tangannya ke atas, kemudian berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya karena sakit hatiku. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Amin. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal Malin Kundang hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pinggir pantai. Esoknya, saat pagi hari, matahari mulai terbit di ufuk timur. Badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah hancur menjadi batu. Itulah kapal dari Malin Kundang. Dan sebuah sebongkah batu yang menyerupai wujud manusia. Itulah batu dari Malin Kundang. Ya Tuhan, apakah ini? Mengapa tiba-tiba ada badai dan petir langsung menggelegar? Apa yang telah kulakukan kepada ibu? Maafkan aku
akhirnya maling kundang pun menjadi batu. Demikianlah cerita maling kundang dari Sumatera Barat. Saya berterima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.